Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to you all. Yeah. Thank you so much for your coming here in our YouTube channel. So today we will continue our discussions and study together to full materials from Longman book. Kita akan melanjutkan belajar bersama TOEFL langsung dari buku Longman. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan problems with parallel structure. Persoalan-persoalan dalam struktur yang paralel. Apa itu paralel? Paralel itu ya seperti bahasa Indonesia paralel ya, sesuai. Ada kata sambung dan dia harus sesuai. Nah, untuk lebih mudahnya silakan perhatikan contoh di bawah ini. I like to sing and dancing. Ini adalah contoh kalimat yang salah karena dia nggak paralel, nggak sama ya. Apanya yang nggak sama? Di sini kan ada kata sambung n. Kata sambung n itu dia menghubungkan antara dancing dengan to sing. Dancing dengan to sing. Dan to sing dan dancing ini nggak paralel secara struktur ya, dia nggak sama. Kan satunya ada to, terus pakai verb satu to sing, satunya dancing, ada ing-nya ya. Nah, ini kalimat yang salah. Harusnya kalimat ini bisa dibetulkan dengan di bawah ini. I like to sing and to dance. Nah, ini kalimat yang paralel. Karena and di sini dia menghubungkan antara to sing dengan to dance ya. Jadi ini adalah contoh kalimat paralel. Karena sama-sama to verb 1, to verb 1 ya. Atau bisa juga di bawahnya sama-sama berbentuk verb ing ya. I like singing and dancing. Jadi dia paralel. Nah, itu yang dimaksud dengan paralel. Jadi ada kata sambung, terus antara yang disambungkan itu, dua hal yang disambungkan itu dia harus sama strukturnya. Ada bayangan ya, paralel ya. Oke, itu adalah paralel. Ini contoh yang sederhana. Sekarang kita lihat ke bawah. Skill 24. Use parallel structure with coordinate conjunctions. Menggunakan struktur yang paralel yang kayak tadi dengan adanya kata sambung ya. Coordinate conjunction itu adalah kata sambung seperti di sini. And, but, or. Nah, di sini sudah ada contohnya ya. Coordinate conjunction itu seperti and, but, or. Jadi apa yang disambungkan oleh but itu harus sesuai antara yang di depan dengan yang di belakang. Nah, contoh dulu di sini. Teman-teman bisa perhatikan di sini ada kata or, ya. I need to talk to the manager or the assistant manager. Ya, ada kata or, berarti ada yang dihubungkan. Mana yang dihubungkan? Yaitu yang di belakangnya ya, assistant manager dengan manager. Dan ini sama-sama ya, sama-sama noun, sama-sama kata benda. Ya kan, manager itu kata benda, assistant manager itu kata benda. Bukan satunya kata kerja, satunya kata benda, bukan kan? Nah, jadi ini paralel. Artinya adalah aku butuh berbicara ke manajer atau manajer asisten. Contoh kedua, she is not a teacher but a lawyer. Kata sambungnya adalah but, berarti yang disambungkan adalah a lawyer dengan a teacher. Sama-sama ya, strukturnya sama ya, yaitu ada kata a, terus kata benda teacher, terus a, kata benda lawyer. Nah, dia bukanlah seorang guru, tapi seorang lawyer. Apa istilahnya itu? Apa bahasa Indonesianya apa ya lawyer ya? Saya lupa. Tapi dibayangkan pengacara ya, pengacara. Nah, terus contoh selanjutnya, you can choose from activities such as hiking and kayaking. Kata sambungnya itu adalah and, yang disambungkan adalah kayaking, ing ya, dan hiking sama-sama. Nah, ini contoh. Terus bisa juga nih kita perhatikan di bawahnya. Here are examples of two verbs join. Nah, sekarang bagaimana jika yang dihubungkan itu adalah dua kata benda? Dua kata kerja. Sorry. Verb itu kata kerja. He only eats and sleeps. Nah, kata sambungnya adalah and. Yang dihubungkan itu adalah kata kerja eat sama kata kerja sleeps. Sama-sama ya.
Ada S-nya, eat sama sleeps. Terus bisa juga contoh selanjutnya, she invites us to her home, but never talks with us. Yang dihubungkan adalah never talks, verb kan, dengan invites. Ya. Invites itu juga verb 1, talks juga verb 1 ya. Dia mengundang kami ke rumahnya, tetapi tidak pernah berbicara dengan kami. Sedih sekali ya. Atau contoh selanjutnya, you can stay home or go to the movies with us. Kata sambungnya adalah or, yang dihubungkan adalah kata kerja go dengan stay home. Itu contoh yang kata kerja yang dihubungkan. Bisa juga yang dihubungkan itu adalah here are examples of two adjective, dua kata sifat. Misalnya di sini my boss is sincere and nice. Ada kata sambung and yang dihubungkan adalah sincere itu kata sifat, nice juga kata sifat. Jadi akan salah jika satunya sincere kata sifat, tapi satunya nanti kata benda misalnya ya. And kata benda itu apa? And boy misalnya. My boss is sincere and boy. Itu enggak ini ya, enggak paralel karena satunya kata sifat, satunya malah kata benda. Contoh selanjutnya adalah the exam that he gave was short but difficult ya. But kata sambung yang dihubungkan adalah short dan difficult. Ujian yang dia berikan itu pendek tetapi sulit. Terus contoh selanjutnya adalah can be interesting or boring. Ya, ini juga adjektif kata sifat. Interesting and boring. Kelasnya bisa menarik atau membosankan. Nah, sekarang ada juga yang dihubungkan itu adalah two phrases. Frase ya. Frase yang di sini contohnya adalah prepositional phrase. Semoga kawan-kawan masih ingat ya apa itu prepositional phrase. Jika lupa bisa dicek di skill kedua. Kalau kita perhatikan kata sambungnya di sini adalah adanya kata and. Yang dihubungkan itu adalah in front of the building, PP ya, sama in the classroom, PP juga. Gitu maksudnya. Ada siswa-siswa di ruang kelas dan di depan bangunan. Terus ada juga the papers are on my desk or in the drawer. Kata sambungnya adalah or, yang dihubungkan adalah in the drawer, PP, sama on my desk, PP juga. Betul ya. Kertas-kertas itu ada di mejaku atau di dalam laci. Terus contoh terakhir di sini ada kata the checks will be ready not at noon but at 1. But kata sambung, terus yang dihubungkan adalah at 1, PP ya, karena ada kata depan at dengan at noon ya, sama berarti. Nah, yang terakhir adalah dua klausa yang dihubungkan. They are not interested in what you say or what you do. Nah, di sini ada kata sambung or yang dihubungkan adalah what you do dengan what you say. Masih ingat ini apa? Ini adalah noun clause. Jika lupa silahkan dibuka lagi video-video sebelumnya. Sama ya strukturnya ya. What itu konektor, you subject, say adalah verb. What itu konektor, you subject, do adalah verb. Mereka tidak tertarik dengan apa yang kamu katakan ataupun apa yang kamu lakukan. Waduh, sakit ya. Terus yang kedua, I'm here because I have to be and because I want to be. Yang dihubungkan adalah because I want to be, because konektor, I subject, want to be verb dengan because I have to be. Because-nya konektor, I subject, have to be verb. Terus yang terakhir adalah dia menghubungkan kalimat ya, bukan klausa sebenarnya di terakhir ini. Karena Mr. Brown likes to go home early itu Mr. Brown subject, likes to go home early itu verb kan. Ini kalimat. But kata sambung, his wife subject, prefers itu verb. Ini juga kalimat. Ini menghubungkan dua kalimat. Mr. Brown itu suka pulang lebih cepat, tetapi istrinya lebih suka untuk di luar itu lebih lama gitu ya. Oke, ini adalah contoh-contohnya. Jadi secara rumus itu kalau ada kata sambung and, but, or, maka yang dihubungkan itu sebelum dan sesudahnya itu harus sama strukturnya ya. Same structure, same structure. Kalau dia ada 3 ya, bisa juga kan
same structure, kata sambung, baru same structure lagi. Bisa juga ada 3 kayak gini ya. Yang penting strukturnya sama. Itu paling penting dalam pelajaran paralel ini. Oke, sekarang kita perhatikan exercise 24 di sini. Nomor 1 salah. Ya, di sini ada kata sambung and ya. Berarti yang dihubungkan ada 3 di sini, yaitu a typist, a plus kata benda, a housekeeper, a plus kata benda, tapi yang terakhir ini yang salah. Yaitu dia pakai in a restaurant. Ini kan PP. Sedangkan di depannya itu adalah kata benda. Nah, ini yang enggak paralelnya di sini. Dia memiliki pekerjaan sebagai tukang ketik, menjaga rumah, dan di restoran. Nah, itu kan nggak paralel sebenarnya. Harusnya pelayan atau tukang masak gitu ya, baru di restoran. Nomor 2 itu betul. Kata sambungnya adalah or, yang dihubungkan adalah in the file sama on the desk, sama-sama PP. Oke, itu teorinya. Silahkan teman-teman kerjakan 3 sampai 10. Jika ada pertanyaan bisa bertanya ke saya. Nanti selesai mengerjakan silahkan dicek masing-masing jawabannya. Okay, thank you so much for your very nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.